Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup 100%. Perkenalkan, nama saya Reski Febri. Saya salah satu staf pendamping pasca rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Di sini saya ingin menceritakan kisah kelam masa lalu saya sebagai seorang recovery addict atau mantan pecandu. Ini kisah saya. Banyak hal yang bikin saya sadar pada saat itu. Salah satunya adalah peran penting kedua orang tua saya. Banyak dukungan yang mereka berikan, mulai dari waktu, mulai dari materi, mulai dari kasih sayang, tapi semua hanya saya sia-siakan begitu saja. Saya seorang anak laki-laki yang tidak bisa diharapkan pada saat itu. Banyak air mata kesedihan, banyak air mata kekecewaan yang timbul akibat perilaku saya. Akhirnya pada satu malam, saya mencoba untuk melihat kedua orang tua saya yang sudah mulai renta dan bisa dibilang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka sudah mulai tua. Dan akhirnya pada malam itu saya memutuskan bahwa mereka lah alasan saya untuk berubah, bahwa keluarga saya lah alasan saya untuk berubah. Dan saya memutuskan diri saya untuk berubah dan saya memilih rehabilitasi. Orang yang paling sangat berpengaruh dalam hidup saya menuju perubahan adalah kedua orang tua saya. Seperti saya bilang tadi, banyak air mata kesedihan yang mereka keluarkan, banyak biaya yang mereka keluarkan untuk saya. Saya diajak untuk pergi berobat ke sana, ke sini. Bahkan saya diajak untuk ibadah umroh, tapi hasilnya nihil. Kalau dipikir-pikir, sudah jutaan, bahkan mungkin ratusan juta yang mereka keluarkan untuk saya. Tapi apa daya, pada saat itu memang perubahan belum menghadiri saya. Akhirnya, pada tahun lalu saya memutuskan untuk rehabilitasi. 5 bulan saya melalui rehabilitasi. Banyak rindu yang saya keluarkan, banyak air mata yang saya keluarkan di sana. Ada satu sepucuk surat yang dikirimkan oleh orang tua saya untuk saya pada saat itu. Air mata banyak keluar di saat itu. Dan yang masih terngiang di otak saya adalah 2 kata: sabar, ikhlas. Nikmati setiap proses kehidupan. 5 bulan saya jauh dari orang tua. 5 bulan saya jauh dari keluarga. Karena itu adalah sebuah itu salah satu yang harus saya bayar pada saat itu. 17 tahun saya sebagai seorang pecandu mungkin tidak terbayar dengan waktu 5 bulan saya direhabilitasi. Selama 5 bulan hanya 1 kali saya dikunjungi oleh orang tua saya. Saya jauh, saya hanya bisa melihat mereka dari video call. Saya hanya bisa melihat tawa mereka di sebuah handphone. Pada saat itu saya sangat merindukan peluk dari mereka. Saya sangat merindukan tawa dari mereka. Tapi apa daya, jarak memisahkan kami. Tapi akhirnya orang tua lah alasan saya untuk berubah. Dan alhamdulillah saat ini mereka masih mensupport saya sangat luar biasa. Trigger adalah satu hal pemicu yang dapat mengembalikan saya ke arah yang tidak baik lagi. Atau bahasa yang lebih gampangnya, faktor pemicu yang dapat mengarahkan saya untuk menggunakan narkoba kembali. Pada saat sugesti itu timbul, saya berusaha untuk menghadirkan kembali tawa orang tua saya. Saya kembali mengingat tangis orang tua saya. Saya kembali mengingat susahnya saya melalui rehabilitasi. Tidak gampang. Jujur tidak gampang, bahkan saya bisa bilang sangat susah untuk melalui hidup normal kembali dari nol. Tapi saya yakin kalau saya menikmati prosesnya, tangis bahagia akan timbul di wajah orang tua saya. Itu yang saya inginkan. Dan saya tidak mau lagi mengeluarkan tangis kesedihan dari orang tua saya. Sudah cukup buat mereka menangisi saya dengan kesedihan mereka.
Sudah cukup saya memberikan kesedihan di keluarga saya. Sudah cukup saya memberikan kesusahan di keluarga saya. Dan sekarang saatnya saya harus memberikan kebahagiaan ke mereka. Saya ingin jadi satu sinar kebahagiaan di keluarga saya. Jadi seandainya trigger itu timbul, seandainya sugesti itu timbul, yang pertama saya lakukan adalah saya timbulkan wajah orang tua saya di atas trigger itu. Dan alhamdulillah wajah orang tua saya lah yang membawa saya ke perubahan. Saat ini yang menjadi motivasi dalam hidup saya adalah saya ingin menikmati hidup selayaknya orang normal. Yang selalu saya tanamkan di pikiran saya adalah saya ingin menghabiskan sisa hidup saya menjadi seorang yang normal. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya menjadi orang yang produktif. Saya ingin menjadikan hidup saya sebagai orang yang bahagia. Tidak susah menjadi orang yang bahagia, tapi bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan. Sekecil apapun yang saya dapat, saya nikmatin. Seberat apapun masalah yang saya terima, saya hadapin. Jadi kalau motivasi sih, nikmatin semua masalah, nikmatin semua rezeki, nikmatin semua senyum yang keluar untuk diri saya, dan nikmatin kasih sayang yang mereka berikan kepada saya. Itu sih motivasi saya saat ini. Pesan saya buat teman-teman di luar sana yang masih aktif menggunakan narkoba, ingat, tidak akan indah hidup kalian, tidak akan bahagia hidup kalian selagi kalian masih memakai narkoba. Mungkin saat ini belum datang permasalahan yang sangat serius di diri kalian, tapi percayalah, selagi kalian masih menggunakan narkoba, nanti satu saat semua yang kalian miliki, waktu, kebahagiaan, keluarga, ekonomi akan hilang dengan sendirinya. Jadi segera cari jalan untuk segera keluar dari belenggu narkoba. Kalau kalian tidak bisa berhenti sendiri, cari pihak lain yang bisa membantu kalian untuk keluar dari belenggu narkoba. Dekati keluarga kalian dan minta bantuan oleh keluarga kalian kemana kalian harus menempuh jalan menuju. Saya untuk teman-teman di luar sana yang masih aktif menggunakan narkoba, berusahalah untuk segera keluar dari belenggu narkoba. Karena percayalah, selagi kalian masih menggunakan narkoba, satu saat kalian bakal banyak kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan kebahagiaan, kehilangan keluarga, bahkan ekonomi. Jadi, mulailah menuju perubahan seperti tagline BNN. Hidup sadar, hidup sehat, hidup produktif, dan hidup bahagia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup 100%.